Selamat pagi, Ebert. Selamat pagi, Malvin. Kita lanjut ya. Halaman 79. Halaman 79, oke? Ya, topiknya adalah merawat tanaman dan merawat hewan peliharaan kita. Oke, Miss mau panggil Jadan Daret Lim. Silakan dibaca halaman 79, merawat tanaman dan merawat hewan peliharaan kita. Silakan Jaden. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias taman. Tanaman membuat udara menjadi sejuk. Bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman disiram setiap hari. Tanaman diberi pupuk secara teratur. Tanaman dibersihkan dari hama, rumput liar dicabut. Rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Daun-daun yang terlalu rimbun dipangkas. Pertumbuhan tanaman, daun-daun yang terlalu apakah ada tanaman di halaman rumahmu? Apakah kamu merawatnya dengan baik? Lanjut. Merawat hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Mita memelihara kucing. Mita memberi makan kucingnya secara teratur. Mita juga memandikan kucingnya. Mita membawa kucingnya ke dokter hewan. Mita menyayangi kucingnya. Mita memelihara kucing dengan baik. Thank you, Jaden. Edward Susanto. Edward Susanto, baca ulang Edward, sekali lagi Edward. Baru buka buku Edward? Ya, baru buka buku dari tadi Edward. Baru dicari halamannya ya? Udah dapat, Miss. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. 3. Merawat tanaman. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias taman. Tanaman membuat udara menjadi sejuk. Bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman disiram setiap hari. Tanaman beri pupuk secara teratur. Tanaman dibersihkan dari hama. Rumput liar dicampur. Rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Daun-daun
yang terlalu timbun dipangkas. Apakah ada tanaman di halaman rumahmu? Apakah kamu merawatnya dengan baik? 4. Merawat hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Meliharaan kucing. Mita memberi makan kucingnya secara teratur. Mita juga mandikan kucingnya. Mita membawa kucingnya ke dokter hewan. Mita menyayangi kucingnya. Mita memeliharaan kucing dengan baik. Baik. Terima kasih ya. Hari ini kita mau belajar mengenai merawat tanaman ya siswa ya. Diperhatikan ya Leon, disimak Leon. Leon, bukan main-main di sini Leon. Ya, disimak, diperhatikan ya, fokus. Dibuka buku kamu. Merawat tanaman dan merawat hewan peliharaan. Kalau merawat tanaman tuh gampang ya. Kamu siram dengan rutin, kasih pupuk, kemudian potong ranting-ranting yang sudah bercabang atau sudah kering. Kemudian kalau ada di sekitar tanaman yang kamu sayang itu ada rumput liar, itu segera dicabut, dibersihkan karena mengganggu, ya kan? Mengganggu tanaman alias hama di sebelahnya, ya kan? Oke. Nah, jadi saya akan menambahkan sedikit ya. Berhubung materi yang di buku kamu ini hanya sepintas saja, hanya sekilas, ya. Merawat tanaman dan menjaga atau merawat hewan peliharaan. Ini biasanya rata-rata anak-anak punya ini di rumah ya, hewan peliharaan. Misalnya kucing, kelinci, apalagi ya, burung, kemudian apalagi yang punya kalian. Ini saya punya kambing di rumah satu. Nah, hewan peliharaan juga. Ini saya punya apa ya? Punya ini Miss, hewan peliharaan seperti kelinci warna putih, kelinci warna hitam, 2 kelinci saya. Boleh. Ini saya punya kucing. Kucing kesayangan Miss, ada 3 kucing saya, warna putih, ada abu-abu, ada hitam, ada. Boleh. Banyak ya. Nah, jadi selain kita merawat hewan peliharaan, jangan asal-asal dirawat. Nah, tapi kamu jagalah dia dengan baik. Terus sikap kita sama hewan tersebut sayang, nggak boleh kasar ya. Kalau misalnya kasih makan dengan lembut. Jadi hewan tersebut juga lindungi kita. Benar ya? Benar ya Chelsea? Nah, jadi kalau kita sayang dengan hewan tersebut, dia juga sayang sama kita. Dia kenal dengan kita, ya kan? Oke, nah itu anggap kayak keluarga sendiri hewan tersebut, ya. Jangan dibiarkan saja kamu pelihara tapi nggak kamu rawat, sama aja, ya kan? Harus kasih sayang dengan hewan tersebut, anggap itu keluarga kamu juga. Oke, nah jadi Miss mau nambahkan sedikit ya, karena di buku kamu yang Miss bilang tadi sangat singkat, Miss mau nambahin. Cara merawat tanaman yang benar. Oke, yang pertama adalah melakukan metode penyiraman yang tepat. Ada anak menyiram tanaman sampai penuhlah airnya di atas pot ini, sampai penuh, sampai tumpah airnya. Karena sudah kepenuhan air tadi, nggak boleh banyak-banyak, harus bertahap siramnya. Secukupnya saja ya, jangan sampai airnya itu sampai penuh di dalam pot ini. Nggak baik juga untuk tumbuhan karena akar yang di dalam ini akan membusuk ya. Oke. Cara merawat tanaman yang tepat pertama adalah menggunakan metode penyiraman yang tepat untuk tanaman hias. Pada dasarnya semua tanaman membutuhkan air untuk bisa tumbuh dengan baik. Berikut adalah metode penyiraman yang tepat. Bisa kamu ikutin ya. Ini yang baik ini metodenya. Pertama, siram di pagi atau malaman. Tunggu dulu ya, sebelum dijelaskan. Kira-kira di rumah kamu ada nggak tumbuh-tumbuhan?
Ada nggak tumbuh-tumbuhan? Setidaknya kamu sayang sama tumbuh-tumbuhan, merawat. Kamu nggak sering-sering cabut-cabut bunga-bunga gitu, ada nggak yang suka gitu? Saking sukanya bunga kamu cabutin semua bunganya, nggak boleh juga. Ada nggak yang seperti itu? Coba angkat tangan dulu deh. Siapa yang di rumahnya ada banyak tanaman? Siapa ini? Nggak ada yang angkat tangan ya? Nggak ada siswa di rumah. Ada tanaman-tanaman misalnya pohon mangga atau buah apa gitu. Oh, Chloe. Chloe bunga apa? Chloe punya? Oke, ada ya. Pasti ada dong ya. Saya ulangin ya, Darren Wong. Siram di pagi atau malam hari agar tanaman memiliki suplai air yang cukup untuk menghadapi terik matahari atau menghindari terik matahari pada siang hari ya. Siram tanaman secara merata agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Siram tanaman secukupnya. Nah, ya. Hindari menyiram daun terlalu basah karena dapat mengundang penyakit tanaman. Hindari genangan air karena dapat menutup jalur oksigen dan membuat tanaman cepat rusak. Yang bilang tadi, jangan berlebihan menyiram tanaman, secukupnya aja airnya. Oke, ini supaya nanti tidak kering Miss waktu terik matahari. Tapi nggak boleh berlebihan juga ya Miss bilang tadi, karena nanti akan rusak akarnya, rusak daunnya ya, terlalu basah. Ini yang metode pertama ya. Ya, cara merawat tanaman yang benar. Yang pertama adalah metode penyiraman yang tepat. Sekarang poin kedua. Saya mau panggil Apridita untuk baca. Baca yang jelas ya Apridita. Halo. Halo, Miss. Baca yang jelas ya, silakan dibaca. Secukupnya. Halo, memberikan Sinar matahari secukupnya. Oke, lanjut. Cara merawat tanaman agar tidak layu berikutnya adalah mengetahui kebutuhan sinar matahari yang ideal pada jenis tanaman yang kamu miliki. Untuk kebun sayur dan buah-buahan, biasanya tanaman harus terkena sinar matahari secara langsung selama sekitar 6 jam. Sementara itu tanaman hias biasanya membutuhkan sinar matahari selama 3 sampai 4 jam setiap harinya. Berbeda dengan yang lainnya, sukulent, kaktus, atau pakis hanya membutuhkan paparan sinar matahari sebanyak 2 jam per hari. Oke, terima kasih ya Apri. Poin kedua adalah memberikan sinar matahari secukupnya ya. Jadi kira-kira si tanaman itu butuh 4 jam, ya kan? Kecuali pohon buah atau pohon sayur itu sekitar 6 jam butuh sinar matahari, ya. Sekarang poin ketiga, dibaca oleh Monifa. Dibaca oleh Monifa. Mengamati suhu dan kelampapan yang benar. Cara merawat tumbuhan tidak layu. Berikutnya adalah memastikan tanaman yang kamu pelihara dapat hidup dengan suhu rata-rata yang ada di daerah rumahmu. Oleh sebab itu, hindari menanam tanaman subtropis atau tanaman daratan tinggi
hingga kamu tinggal di daerah tropis dekat pantai. Pelembatan pada udara juga dapat mempengaruhi kondisi tanaman hiasmu. Kamu dapat menggali kelembapan udara dan menggunakan alat bantu seperti humidifier atau menempatkan sumber air di sekeliling tanaman. Oke, Monifa. Jadi yang poin ketiga adalah mengamati suhu dan kelembapan yang benar. Jadi harus tahu ya, suhu rata-rata berbeda. Misalnya di Brastagi dengan di Kota Medan itu berbeda suhunya. Nah ya, jadi pilihlah tanaman yang hidup di suhu yang dingin dengan suhu yang dataran rendah. Oke, sekarang poin keempat, saya mau panggil Valerie. Sudah angkat tangan dari tadi. Oke, Valerie silakan baca. Valerie, yuk. 4. Antisipasi hama dan penyakit pada tanaman. Halo. Terdapat beberapa strategi yang dapat kamu lakukan untuk mencegah tanaman terkena serangan penyakit dan hama. Beberapa strategi tersebut diantara adalah menjaga kualitas tanah dan memberi nutrisi seperti kotoran hewan atau kompos alami secara rutin pada tanaman. Merotasi tanaman secara rutin, mengoptimalkan lokasi dan kondisi tanaman serta memangkas rumput liar di sekitar tanaman. Iya, jadi kalau mau subur ya gunakanlah pupuk. Ya, pupuknya apa? Pupuk kotoran hewan, misalnya kotoran ayam. Nah, itu bisa digunakan untuk pupuk. Ya kan? Kotoran kambing, namanya pupuk kompos yang berasal dari kotoran hewan dan alami. Baik ya, pupuk tersebut baik, aman ya untuk dicampur oleh di akar ya, di tanah, masukkan ke akarnya ya, bercampur gitu ya. Jadi supaya menghindari hama pada tanaman, misalnya daun-daunnya cepat rusak, batangnya cepat roboh. Nah biasanya itu kan menggunakan bahan kimia, ya kan, bahan kimia itu kan tidak baik untuk tanaman. Sebaiknya menggunakan pupuk alami, yaitu pupuk kompos, supaya kualitas tanahnya itu terjamin. Bisa dipahami? Makanya cepat subur buahnya, manis buahnya, bisa kamu konsumsi. Ya kan, contohnya pohon mangga, pohon jambu, gitu ya. Selanjutnya poin kelima, saya mau panggil Lexia Jolie. Lexia Jolie mau baca, Miss? Boleh. Silakan Lexia, poin kelima. 5. Potong tanaman yang kering dan mati. Lihat dari gambar ini, tumbuhannya kering ya, layu tumbuhannya. Silakan dibaca. Ketika kamu melihat bagian tanaman yang kering dan mati, lebih baik kamu segera memotongnya. Dengan memotong bagian yang kering, penyakit tidak akan menyebar ke bagian tanaman yang masih hidup. Jika dibiarkan begitu saja, penyakit akan menyebar dengan cepat ke seluruh bagian tanaman. Tetapi jika segera dipotong, tanaman yang tidak terkena penyakit
dapat tumbuh dengan subur. Iya, jadi sering-sering potong ranting tanaman yang memang udah terkena hama supaya tidak menyebar katanya kan. Nih, dengan memotong bagian yang kering ya. Kemudian poin ke-6, Miss mau panggil Adelin Cia. Halo Adelin Cia, silakan dibaca poin ke-6. Yuk, silakan. Hindari pupuk kimia. Lihat, hindari pupuk kimia, ya. Ini berbahaya untuk keadaan tanahnya. Lanjut. Salah satu cara untuk merawat tumbuhan agar dapat tumbuh subur dengan mudah adalah menyiapkan bahan perawatan yang baik. Bahan tersebut adalah pupuk alami atau perawatan organik. Banyak ahli kebun menyarankan penggunaan sisa kotoran hewan, pupuk, kompos, campuran nutrisi makro, dan pupuk daur ulang pada tanamanmu agar tanaman tidak mudah layu. Kamu dapat menggunakan pupuk dengan kandungan murni agar hasil kebunmu menjadi semakin subur. Utamakan bahan perawatan yang baik, misalnya pupuk alami atau perawatan organik. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak yang suka nanam tumbuh-tumbuhan di rumah, kalau bisa ya, menggunakan pupuk alami saja. Pupuk alami itu kita dapat dari kotoran hewan, pupuk kompos namanya ya. Terus pupuk tersebut boleh didaur ulang pada tanamanmu supaya tumbuhan kamu nggak cepat layu. Hindari pupuk kimia ya. Oke, kita lanjut ke poin ke-7. Saya panggil temannya, yaitu Kirenjit. Mau baca Miss? Boleh. Silakan Kirenjit. 7. Pemberian nutrisi yang vital bagi tanaman. Ada 6 nutrisi penting yang kamu harus perhatikan saat merawat tanaman seperti nitrogen, fosfor, potasium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Nutrisi tersebut sebenarnya dapat kamu temukan dengan mudah di tanah, tetapi nutrisi tersebut akan hilang semakin berjalannya waktu. Oleh sebabnya, kamu harus mengganti tanah secara berkala agar tumbuhan bisa berkembang sehat dan tidak layu. Iya, jadi kalau udah nanam tanaman sebaiknya tanah di dalam pot itu diganti rutin. Nah, jangan itu tanahnya diganti supaya unsur-unsur tanah yang ada di dalam tersebut, misalnya nitrogen, fosfor, potasium, magnesium, sulfur, dan kalsium seimbang ya. Intinya harus diganti tanahnya secara berkala supaya menghindar dari yang namanya layu. Oke. Selanjutnya poin 8, saya mau panggil siswanya, yaitu Shalom Ivana. Shalom Ivana. Siswa yang lain antri dulu ya, nanti Miss panggil juga namanya ya. Shalom Ivana. Halo, cepat sedikit dong, Shalom.
Waktunya berjalan. Shalom. Baca yang kuat ya, Shalom. Yuk, silakan. Menjaga. Mana suara Shalom? Serius loh, Shalom nggak muncul suaranya. Muncul tapi kecil, Shalom. Bisa dikuat sedikit nggak? Di sekeliling tanaman. Nah, baru dengar. Sekali lagi baca ya. Jangan lupa Untuk menjaga kebersihan di sekitar taman, pot, dan tanaman. Hindari membuang sampah ke tanah sekitar tanaman, terutama sampah plastik, kaleng, dan bahan lain yang tidak bisa terurai dengan baik. Selain patahan bahan pangkas bagian tanaman yang tumbuh tidak teratur, dan buang sisa kotoran dan debu yang tidak seharusnya berada di sekitar tanaman. Oke, good job ya. Tadi kata Shalom Ivana, menjaga kebersihan sekeliling tanaman ya. Supaya apa? Supaya tanaman itu tersebut tidak cepat rusak dan tumbuh dengan baik. Jadi kalau ada sampah, ya sampah. Contohnya gini, contohnya saja Shalom Ivana suka makan jajan dan minum minuman kaleng. Nah, sampah-sampah tersebut dibuang ke dalam tanah, ditimbun dalam tanah, nggak boleh ya. Misalnya sampah snack, sampah bekas es krim dibuang ke dalam tanah, nggak boleh sayang ya, karena bisa merusak tanah. Karena sampah yang plastik, sampah kaleng itu nggak bisa terurai di dalam tanah kecuali daun-daun kering. Nah itu boleh. Kenapa? Daun-daun kering itu kan dari tumbuhan, daun yang sudah kering ya kan, sampah daun kering boleh terurai di dalam tanah, boleh. Tapi kalau dia berbahan plastik, berbahan kaleng, berbahan apalagi aluminium ya, itu nggak bisa terurai di dalam tanah. Bahkan tumbuhan tersebut akan cepat layu atau mati. Oke. Poin ke-9 Miss mau panggil anaknya Malvin Pratama. Silakan Malvin. Malvin, ada Malvin? Silakan. Ya, jauhkan diri sumber sirkulasi udara. Jika kamu menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman di sumber sirkulasi udara. Aliran udara yang konstan seperti dari pendingin ruangan dapat membuat daun tanaman cepat kering. Untuk mengatasi hal ini, letakkan humidifier dan jauhkan tanaman dari sumber-sumber sirkulasi udara tersebut. Iya, jadi kalau menanam tanaman jangan di dalam ruangan, apalagi ruangannya ber-AC. Nanti tanamannya cepat kering. Ya, ini kan AC di dalam ruangan. Kebetulan potnya di bawah dari AC tersebut. Nah, hal ini akan
membuat tanaman cepat kering katanya. Karena aliran udara yang konstan seperti peruangan dingin alat dingin tersebut ya dapat membuat emisi bilang tadi daunnya cepat kering. Oke, pokoknya hindari yang namanya sirkulasi udara seperti ini. Nggak baik sih. Harusnya dia di bawah sinar matahari seperti itu ya, bukan di ruangan ber-AC. Salah. Kalau ada tumbuhan di dalam ruangan ya, nggak akan subur tumbuhannya. Sudah paham kira-kira cara merawat tanaman yang benar? Jadi kalau hari ini kamu nggak punya tanaman, mudah-mudahan kamu berpikir, iya juga ya kata Miss-nya, kalau bisa kita punya tanaman supaya ruangan rumah kita tuh indah, ada tumbuh-tumbuhan ya, indah, ada bunga-bunga di rumah ya. Kalau yang hari ini nggak punya tanaman ya, supaya kamu belajarlah untuk merawat tanaman yang baik ya. Yang punya tanaman jangan merusak tumbuhan ya, harus dirawat. Sekarang kita mau belajar mengenai merawat hewan peliharaan sebagian dari keluarga, sebagai keluarga ya. Saya panggil Kaswindra, baca Kaswindra. Kaswindra. Merawat hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga. Nah, dengarkan ya Kak Swindra, harus disayang itu hewan peliharaan yang kamu ada di rumah ya. Lanjut, pastikan Pengawasan pertama, jangan pernah meninggalkan anak kecil atau bayi sendirian dengan peliharaan, terutama anjing. Setiap anjing dan kucing, khususnya yang sudah tua, memiliki tingkat toleransi berbeda pada interaksi dari sekitarnya. Karena itu, interaksi anak dan peliharaan harus selalu diawasi, khususnya saat sedang ada makanan. Ajari anak-anak yang ada di rumah Anda untuk selalu bersikap lembut pada peliharaan dan memberikan ruang ketika anjing atau kucing sedang tidak ingin bermain. Oke. Nah, sekarang poin kedua, kembali baca Kak Swindra. Kenali sikap peliharaan. Kedua, perhatikan perubahan sikap sekecil apapun pada peliharaan Anda. Kebiasaan mereka akan lebih Anda kenali. Sering waktu setelah adopsi, adanya perubahan biasanya menandakan rasa tidak nyaman secara fisik dan psikis. Lebih cepat ditanangi, lebih baik. Ya, jadi harus dikenal dulu hewannya ya, jangan kasar sama hewan. Thank you ya Kak Swindra. Miss panggil kembali Kenzu Tansiro. Kenzu Tansiro. Silakan dibaca poin selanjutnya. Pastikan. Halo Kenzu. Kenzu. Ya, ini kemana ini muridnya? Miss cancel ya Kenzu. Kenzu. Miss, Silakan dibaca. pastikan vaksin lengkap. Ketiga, selalu cuci tangan setelah berinteraksi dengan peliharaan, khususnya bagi anggota keluarga yang sedang hamil, memiliki masalah imun atau rawat jalan. Ini untuk mewaspadai potensi zoonosis penyakit hewan
Ada apa di rumah kamu, Kenzi Tansiro? Dengung suaranya ya. Oke, Miss Yanti ya. Dipanggil kembali. Arthur, ada Arthur. Arthur Nathanael. Silakan dibaca Arthur, baca yang jelas ya Arthur. Halo. Halo Arthur. Halo, Ya, baca yuk. Kasih sayang. kasih sayang yang tulus. Tidak akan sulit untuk menerapkan hal ini di keseharian Anda dengan dasar kasih sayang yang tulus kepada peliharaan Anda. Memiliki hewan peliharaan berarti menjadikan mereka bagian keluarga Anda yang harus dirawat dan disayang seumur hidup. Mereka pun akan membalas kasih sayang Anda dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, nutrisi. Nutrisi yang tepat untuk peliharaan yang sehat. Mulai. Mulai dari nutrisi adalah salah satu kebutuhan dasar hewan yang merupakan salah satu kunci kesejahteraan mereka. Pola makan yang baik dengan nutrisi yang cukup akan membantu meningkatkan kesehatan hewan pada tiap tahap kehidupannya. Lanjut. Kebutuhan nutrisi bisa berbeda-beda karena tergantung dengan banyak faktor, antara lain jenis, ras, usia, gaya hidup, kondisi kesehatan, dan berat badan. Karena itu pastikan Anda menyediakan jenis dan jumlah makanan yang sesuai. Cara memberi makan. Selain soal jenis makanan, Anda juga perlu mengetahui bagaimana memberikan kucing menyukai area makan yang tenang dan memiliki rut untuk melarikan diri. Mereka juga cenderung membagi waktu makanan menjadi 10 kurang 20 kali tiap hari. Ini adalah insting mereka sebagai hewan pemburu. Jangan lupa Sediakan juga mangkuk berisi air yang bisa mereka akses kapan saja. Air harus matang, bersih. Jangan berikan susu kepada hewan peliharaan yang sudah dewasa karena mereka tidak dapat mencernakannya dengan baik. Mangkuk air dan makanan pun harus selalu dalam kondisi bersih. Oke, thank you Arthur. Satu lagi ya, Valerie. Valerie. Silakan baca Valerie. Jangan lupa sediakan No. Cemilan. cemilan. Di antara jam makan, camilan boleh diberikan asalkan tidak mengganggu keseimbangan pola makan. Biasanya cemilan digunakan sebagai imbalan saat melatih